Teman-teman, ada yang bilang atau ada yang mengait-ngaitkan kalau Presiden Iran meninggal dunia itu karena azab dari Tuhan. Kenapa? Karena mereka mengatakan beberapa waktu yang lalu Iran kan melakukan serangan ke Israel. Jadi mereka berkata semuanya pasti karma yang dari Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Presiden Iran dan juga Menteri Luar Negerinya menjadi korban ketika mereka mengutuk dan melakukan serangan terhadap Israel. Bagaimana selanjutnya teman-teman? Kita akan mendengarkan bagaimana yang disampaikan oleh Ibu Noverina Solihin dan beberapa komentar yang ada di dalam video yang diupload oleh Ibu Noverina Solihin. Berikut videonya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari ini ada peristiwa yang sangat mengenaskan terjadi ya. Mungkin teman-teman sudah tahu ya beritanya ya. Ini kejadiannya pada hari Minggu teman-teman, di mana Presiden Iran ya, Presiden Iran teman-teman, Ebrahim Raisi ya, Ebrahim Raisi, dia habis meresmikan sebuah bendungan kalau tidak salah. Kemudian dia naik helikopter ya, naik helikopter bersama Menteri Luar Negerinya juga ada di situ. Kemudian ada gubernur ya, gubernur dari daerah Azerbaijan ya, ada di dalam helikopter yang sama. Kemudian ada beberapa pejabat tinggi Iran itu ya. Jadi semuanya mereka 8 orang dinyatakan tewas ya teman-teman. Ya, ini tentunya sebuah duka yang sangat mendalam ya, dimana sekarang di Iran Ayatullah Ali Khomeini itu sedang mengumumkan akan ada 5 hari berkabung teman-teman ya, 5 hari berkabung di Iran untuk kematian dari Presiden Iran ini dan beberapa pejabat tinggi lainnya teman-teman. Ada 8 orang totalnya kalau tidak salah itu ya. Nah, memang kalau dilihat Presiden Iran Ebrahim Raisi ini sangat kontroversi juga ya di negaranya teman-teman. Ya, setahu saya seperti itu ya. Saya masih ingat waktu itu kejadian di mana terbunuhnya seorang perempuan ya, perempuan muda usia 22 tahun, namanya Mahsa Amini, umur 22 tahun. Nah, itu meninggal karena hanya karena memakai cara berjilbabnya yang dianggap kurang tepat ya. Jadi cara memakai jilbabnya kurang tepat, kemudian dia ditangkap oleh polisi moralnya. Polisi moral ya, ada di Iran itu namanya polisi moral teman-teman. Jadi kalau ada perempuan-perempuan cara pakai hijabnya tidak sesuai dengan standarnya yang ditetapkan oleh pemerintah, itu ditangkap teman-teman. Nah, Mahsa Amini ini ditangkap oleh polisi moral ini, lalu dipukuli sampai mati teman-teman. Itu terjadi pada bulan September 2022 ya. Saya juga sempat mengangkat konten tentang itu ya di channel YouTube saya teman-teman. Kalau tidak salah ada 2 video tentang itu. Ya, miris juga ya, kita sebagai wanita juga pasti akan terasa miris sekali gitu ya. Anak gadis usia 22 tahun mati di tangan polisi hanya karena dianggap salah pakai hijab gitu. Iranian women are cutting their hair, protesting in the streets and burning their hijabs. And it's all in protest of the arrest and death of this woman. 22-year-old Mahsa Amini died after she was detained by Iranian police for not following the rules around wearing the hijab. Hijab, in its modern terms, is a headscarf worn by Muslim women. It covers the hair and neck, which is a sign of modesty in Islam. In Iran, wearing a hijab is compulsory when you're out in public, and if you don't, you can be prosecuted. Witnesses say that Mahsa was beaten upon her arrest, but police deny this. Officials say that she died due to sudden heart failure, but her family and a lot of others don't believe this. Her death has sparked protests across Western Iran, where women have been seen removing their hijab and shouting "death to the dictator." And some are even cutting off their hair in protest.
Human rights groups say that several protesters have been shot dead by riot police, and UN officials have launched an investigation into Masa's death. Memang Ibrahim Raisi ini dipandang sebagai presiden yang cukup otoriter ya oleh masyarakat Iran ya. Tadi saya melihat juga bertandang ke media-media asing ya teman-teman ya. Saya membaca komentar-komentar dari berita-berita di media asing ini, itu katanya di Iran itu masyarakatnya, rakyat Iran itu justru sekarang tadi siang itu membagi-bagikan manisan ya, susih kait itu ya semacam manisan ya, mungkin permen, mungkin kue, mungkin coklat gitu di jalan-jalan. Nah ini ya agak miris ya, presidennya meninggal, rakyatnya malah happy-happy gitu, membagi-bagikan manisan di jalan-jalan gitu ya. Nah di situ kita sudah tahu bagaimana ya di mata rakyatnya ya Raisi ini teman-teman. Ya tetap bagaimanapun kita turut ya berkabung, turut berlangsungkawa ya atas musibah yang ya bisa dibilang sangat-sangat miris ya. Karena ini sedang berlangsung perang dengan Israel gitu, ya kan? Tahu terjadi hal yang sangat naas begini kan. Nah, teman-teman. Nah, nanti khawatirnya ini dikatakan sabotase dari Israel gitu, ya kan? Sengaja membunuh presidennya Iran. Nah, bisa-bisa ke sana nanti ya. Kita lihat saja bagaimana perkembangannya, teman-teman. Ya, tapi setahu saya memang helikopter ini lebih banyak resikonya daripada pesawat terbang ya. Kemarin juga terjadi kan di Indonesia ya teman-teman. Di daerah mana itu? BSD apa? Itu yang juga helikopter ya jatuh ya. Helikopter atau pesawat kecil ya? Yang kemarin itu. Nah, pilotnya juga meninggal ya. Memang kalau ada pesawat atau helikopter jatuh ya, itu biasanya hanya karena 3 faktor yang utama, tapi ada faktor keempat yang di luar kendali manusia teman-teman. Pertama, human error, ya kan? Betul ya, helikopter latih ya, Risti ya di BSD ya kemarin ya, helikopter ya, itu tewas juga kan, pilotnya gitu, yang lagi belajar gitu. Nah, satu faktor human error ya. Mungkin skillnya, mungkin ada salah tekan atau salah mengendalikan atau bagaimana, itu human error. Kemudian masalah teknis itu dari kondisi pesawat itu sendiri gitu ya. Mungkin ada kurang dicek dulu atau atau gimana gitu kan. Kemudian masalah alam, cuaca ya kan. Nah itu kalau yang terjadi dengan presiden Iran dan kawan-kawan ini masalah cuaca ya. Kita dengar dari berita tadi pagi, tadi malam gitu kan, saya juga ngikutin berita-berita dari luar gitu. Itu memang lebih cenderung ke masalah cuaca karena gelap sekali, gelap gulita, terus angin kencang. Tadi saya dengar dari media di Jerman ya, ada kabut yang begitu pekat gitu. Nah ini jadi masalah cuaca ya. Ini lebih ke sana teman-teman. Kemudian ada satu faktor lagi, yaitu ya kehendak Tuhan gitu. Kita nggak tahu ya apa rencana Tuhan dengan kejadian ini, kita juga tidak tahu ya. Tapi ada faktor itu juga ya, segala sesuatu itu bisa terjadi, tidak akan terjadi tanpa seizin Tuhan ya. Ibaratnya daun pun tidak akan jatuh dari pohonnya ya, dari rantingnya, kalau tidak seizin Tuhan teman-teman ya. Presiden Iran Ebrahim Raisi dan Menteri Luar Negerinya dipastikan tewas dalam sebuah kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei 2024. Kantor berita Iran, IRNA, mengatakan cuaca buruk menyebabkan kecelakaan helikopter yang ditumpangi Raisi setelah melakukan kunjungan ke perbatasan Azerbaijan. Beberapa media Iran mengutip Bulan Sabit Merah yang mengatakan bahwa tim penyelamat telah menemukan puing-puing helikopter yang ditumpangi Raisi. Raisi diketahui terbang dengan helikopter Bell 212 buatan Amerika Serikat. Seorang pejabat Iran mengatakan sebelumnya bahwa helikopter Presiden Raisi terbakar habis dalam kecelakaan. Kepala Bulan Sabit Merah Iran, Pirkosin Kolifan, mengatakan bahwa puing-puing helikopter yang hilang yang membawa Presiden Ebrahim Raisi telah ditemukan, tetapi situasinya tidak baik. Helikopter telah ditemukan.
Sekarang kami bergerak menuju helikopter. Situasinya tidak baik dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ujarnya dilansir Time of Israel pada Senin 20 Mei 2024. Bulan Sabit Merah Iran mengatakan tim penyelamat bergerak menuju area yang terlihat oleh drone Turki dan diduga tempat jatuhnya helikopter Raisi. Kantor berita Turki Anadolu melaporkan bahwa drone Akici telah mendeteksi sumber panas yang diduga berasal dari puing-puing helikopter yang membawa Presiden Iran Raisi. Laporan tersebut mengatakan bahwa Turki telah membagikan koordinatnya dengan pihak berwenang Iran. Disebutkan 73 tim termasuk anjing pendeteksi dilibatkan dalam upaya tersebut. Namun, kondisi cuaca tetap sulit karena hujan dan kabut mengurangi jarak pandang. Jadi baiklah, kita hanya berharap semoga keluarga yang ditinggalkan bisa diberikan kekuatan ya, semua korban yang sudah meninggal ini ya. Itu saja sedikit ya tentang berita hot news ya pada hari ini teman-teman ya. Ya, oke. Mungkin untuk itu langsung saja kali ya saya akan membagikan satu ayat teman-teman ya, satu ayat ya yang tadi saya membaca komentar-komentar di video-video TikTok saya, itu ada satu pertanyaan ya yang sering sekali diajukan gitu ya, tapi saya membalas ya, saya balas gitu ya komentar-komentar dari teman-teman ya, kebanyakan dari muslim ya, komentar-komentarnya itu saya balas ya. Ada satu video saya yang berbicara tentang yang menjawab pertanyaan siapa yang mencabut nyawa Yesus. Nah, itu ada satu video ya teman-teman, saya buat khusus siapa yang mencabut nyawa Yesus. Kemudian di video itu saya sudah jawab, saya jelaskan ya bahwa Yesus itu tidak pernah dicabut nyawanya. Kita bisa baca di Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Di situ dikatakan, "Aku menyerahkan nyawaku ya untuk mengambilnya kembali," gitu. Ya. Dia katakan tidak seorang pun yang mengambilnya daripadaku. Aku menyerahkannya dan aku berkuasa mengambilnya kembali menurut kehendakku sendiri. Gitu. Ya, jadi namanya Tuhan, ya siapa yang bisa mencabut nyawa Tuhan gitu kan, walaupun pada waktu itu dia sepenuhnya dalam keadaannya sebagai manusia gitu, tapi tetap tidak ada yang lebih tinggi dari dia kan. Nah, jadi pertanyaan dari teman-teman adalah sering sekali ditanyakan, yaitu apa? Nyawa Yesus diserahkan ke siapa gitu. Nah, ini ya kan dikatakan dia menyerahkan nyawanya, lalu diserahkan ke siapa gitu. Nah, ini banyak sekali yang bertanya begitu. Di Lukas 23 ayat 46 itu jelas tertulis ya, bahwa Yesus Kristus menyerahkan nyawanya ke siapa? Ya ke Bapa lah. Ke siapa lagi gitu? Ya kan, ke Bapa. Nah, kita bisa baca di situ. Lukas 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring. Ya, di kayu salib itu tentunya dia berseru. "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ya, diserahkan nyawanya ke tangan Bapa gitu, ke dalam tangan Bapa. Ya, nggak ada ke yang lain gitu. Ya kan? Tetapi dia berkuasa menyerahkannya dan dia bilang dia berkuasa mengambilnya kembali. Nah, itu yang luar biasanya ya, beda dengan kita manusia gitu. Nyawa kita dicabut oleh Tuhan dan kita nggak bisa mengambilnya kembali. Nah, itu beda kita dengan Tuhan Yesus ya. Susi Subri, berarti ada dua oknum, bukan oknum ya, kita tidak menyebutnya oknum. Kalau Anda dengan saya itu dua oknum ya, tapi kalau Yesus Kristus dengan Bapa itu adalah dua pribadi Allah, pribadinya yang dua. Alex Lai, thank you so much ya, pribadinya ya yang dua, bukan oknumnya, bukan ya. Kemudian Roh Kudus itu juga adalah pribadi Allah ya, ketiga. Jadi dia Bapa, Yesus atau Firman atau Putra dan Roh Kudus itu Allah yang Esa punya eksis ya, dia eksis dalam tiga pribadi yaitu Bapa, Putra dan Roh Kudus.
Ya, jadi jangan diartikan tiga oknum gitu, itu salah besar ya. Bukan begitu pengertian Allah Tritunggal, bukan 3 oknum. Oke, itu 3 pribadi, satu hakikatnya yaitu Allah. Makanya Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu tidak bisa dipisahkan, tetapi bisa dibedakan. Ya, makanya Tuhan Yesus berkata, apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang aku kerjakan gitu. Nah, kalau dia sama dengan kita manusia biasa seperti kita, apakah kita bisa mengerjakan apa yang dikerjakan Bapa? Nggak bisa ya. Bapa itu menciptakan langit dan bumi, lalu kita bisa menciptakan langit dan bumi? Nggak bisa. Kalau Tuhan Yesus, dia menciptakan langit dan bumi. Mas Jagger liar ya, kumaha tah liar. Ya udah, nyimak aja dulu ya. Dengar aja dulu kalau liar ya. Oke, bagi yang nggak nyambung ya mendengar aja dulu ya. Mungkin harus minum dulu, makan dulu, atau minum ngopi dulu, silahkan ya, biar nyambung. Oke, teman-teman, kapan pula Nabi Isa menciptakan langit dan bumi? Oh no, Yori Chaniago ya. Isa itu kalau di kitab Anda tidak pernah menciptakan langit dan bumi. Saya tahu juga itu ya. Dia tidak pernah bilang dia itu hanya seorang nabi kan. Dia tidak menciptakan langit dan bumi, dan itu berbeda dengan Yesus Kristus Tuhan. Isa itu bukanlah Tuhan Yesus ya. Ya, ini teman-teman harus tahu ini ya, bahwa Yesus Kristus bukan Isa. Isa bukan Yesus Kristus ya. Jadi jangan disamakan, jangan tertukar. Isa, Yesus Kristus gitu. Isa versinya Muslim, Yesus Kristus itu adalah tokoh ya, Tuhan penebus juru selamat ya, Allah yang ada di Alkitab. Jadi jangan ketukar. Nanti pusing kalau ketukar ya. Ali Topan, mana dalilnya Yesus mengaku dirinya Tuhan? Banyak banget. Ayat yang sangat saklek menyebutkan itu, Yohanes 13 ayat 13 sampai 14. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Ya, lalu dia membasuh kaki murid-muridnya. Ya, sebagai apa? Sebagai simbolis ya, bahwa mereka harus saling mengasihi seperti yang sudah dicontohkan oleh Tuhan Yesus. Saling membasuh kaki itu maksudnya saling mengasihi ya, saling mengasihi gitu. Nah, di situ ya. Jadi jelas di sana Tuhan Yesus mengaku bahwa dia adalah Tuhan dan guru ya. Lalu mungkin ada polemikus muslim akan membantah, oh itu bukan Tuhan, itu Tuan ya, Kurios, Tuan ya. Sebenarnya dalam teks aslinya bukan Kurios tapi Hu Kurios ya. Hu Kurios itu memang dikhususkan untuk Yesus Kristus gitu. Nah, dia disebut Tuan ya, boleh juga Tuan, tetapi itu adalah Tuan penguasa ya. Tuan itu artinya penguasa. Penguasa apa? Penguasa langit dan bumi ya. Jadi Yesus Kristus itu adalah Tuan ya, atas langit dan bumi ya, Tuhan juga gitu. Tuhan juga. Oke. Tidak ada yang salah dengan ayat ini. Kalau rasul-rasul, para rasul itu sangat mengenal sekali ya, bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Tuhan Allah yang maha benar. Kita bisa buka teman-teman 1 Yohanes 5 ayat 20. Saya pernah katakan bahwa Rasul Yohanes itu firman-firman yang dia tuliskan di kitab Yohanes itu lebih menitik beratkan ya, menulis tentang sisi keilahian Yesus. Thank you Lenovo Jos ya. Jadi Rasul Yohanes itu lebih concern itu menulis tentang sisi keilahian Yesus ya. Jadi kalau teman-teman mau untuk mengenal bahwa Yesus itu adalah Allah, adalah Tuhan, Anda harus baca kitab Yohanes ya. Kitab Yohanes. Di situ banyak sekali informasi
ya, yang memberitahukan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Yesus Kristus itu adalah Allah. Kita contohnya dilihat di 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah, ya, telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar. Y dengan B-nya huruf besar ya, yang benar. Y dengan B huruf besar itu mengacu kepada Tuhan, ya, atau Allah. Di dalam anaknya Yesus Kristus, dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Rian, thank you, ya. Di sini Rasul Yohanes menekankan bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Oke? Itu di 1 Yohanes 5 ayat 20. Boleh dicatat ya teman-teman, nanti Anda silakan baca lagi sendiri. Kalau Tuhan Yesus kembali menyatakan dirinya sebagai Allah, ya, itu Wahyu 15 ayat 3. Ya. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Anak domba adalah Yesus Kristus ya. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah, ya Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Siapa Raja segala bangsa? Yaitu Yesus Kristus, ya. Dia adalah Raja kerajaan sorga. Tuhan Yesus berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini, ya. Kalau kerajaanku dari dunia ini, maka murid-muridku sudah melawan ketika aku ditangkap. Nah, itu Tuhan Yesus pernah mengatakan demikian, bahwa kerajaannya bukan dari dunia ini, ya. Kerajaannya adalah kerajaan sorga. Begitu banyak sekali ya teman-teman ya di Alkitab ini. Kalau kita mau mencari ayat-ayat yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah, banyak sekali ya. Jadi kalau Ahmed Didat mengatakan, tunjukkan ayatnya di mana Yesus berkata, akulah Tuhan, sembahlah aku. Banyak sekali ya, banyak sekali. Bahkan ketika Tuhan Yesus dibawa ya, dicobai di padang gurun, thank you so much. Di situ iblis berkata, semua dunia yang gemerlap ini akan kuserahkan kepadamu, asalkan engkau sujud menyembah kepadaku. Ya. Di situ Yesus Kristus, judul perikopnya adalah Yesus Kristus dicobai di padang gurun. Ya. Nah, ketika iblis berkata demikian, lalu Tuhan Yesus berkata, enyahlah iblis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya. Nah, siapa yang sedang dicobai? Ya Yesus, gitu. Dan Yesus berkata, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Siapa yang dia maksud? Ya dirinya. Dirinya itu adalah Tuhan Allahnya si iblis ini. Ya, iblis ini adalah mantan malaikat ya teman-teman ya. Mantan malaikat surga. Ya, dia adalah penghulu malaikat. Namanya Lucifer. Ya, Lucifer ini saking hebatnya, saking cerdasnya, kemudian dia sombong, jadi sombong, jatuh ke dalam kesombongan, dan dia bahkan ingin menyamai Tuhan yang maha tinggi, ya. Dia ingin menyamai Tuhan yang maha tinggi dan ingin disembah oleh manusia, teman-teman. Nah, makanya dia melakukan kudeta ya, demo, teman-teman. Dia akhirnya dilemparkan oleh Allah dari sorga ke bumi. Nah, pada saat itu Lucifer membawa sepertiga malaikat sebagai pengikutnya. Makanya di bumi ini banyak iblis ya, tapi setan cuma satu, yaitu Lucifer. Lucifer itu adalah raja iblis, disebut juga dengan setan ya teman-teman. Nah, itulah, jadi iblis itu tidak pernah diciptakan oleh Tuhan, tetapi dia adalah mantan malaikat yang jatuh ke dalam dosa kesombongan ya, karena ingin menyamai Tuhan. Ya, mungkin teman-teman tidak percaya ya, boleh kita carikan ayatnya. Nyamai yang maha tinggi.
Yesaya 14 ayat 14 ya. Teman-teman bisa buka kalau ada Alkitabnya ya. Yesaya 14 ayat 14. Iblis berkata di sini, "Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi." Itu yang diucapkan oleh iblis ya. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan dan hendak menyamai yang maha tinggi, yaitu Allah. Ya, karena yang maha tinggi di sini Y-nya huruf besar, maha tingginya huruf besar, itu adalah Allah. Ya, jadi si iblis ini, Lucifer ini ingin menyamai Allah. Ya, dia hendak menyamai yang maha tinggi, yaitu ingin disembah juga, teman-teman. Ayat 15-nya ya, sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling gelap dalam liang kubur. Ya, jadi boro-boro dia bisa menyaingi Allah, bisa menggulingkan Allah lalu dia naik tahta, boro-boro teman-teman, malah dia dilemparkan oleh Allah ke bumi ya. Dan Tuhan sudah membuat tempat dia kembali, yaitu neraka. Jadi neraka itu diciptakan oleh Allah bukan untuk manusia, tetapi untuk si Lucifer ini ya teman-teman ya. Jadi diciptakan oleh Allah untuk iblis dan setan sebenarnya neraka itu. Jadi Tuhan itu memang tidak mau seorang pun masuk neraka, manusia ini ya. Tidak mau gitu. Karena neraka itu diciptakan Tuhan pada awalnya bukan untuk manusia tetapi untuk iblis ya. Tetapi banyak juga manusia yang ingin mengikut iblis. Nah, itu persoalannya. Makanya kita harus hati-hati ya, harus waspada, harus mencermati, harus menguji kembali dengan seksama siapa yang kita sembah. Jangan sampai kita menyembah yang salah gitu kan. Karena iblis-iblis ini dia juga menyamar sebagai Tuhan, sebagai Allah, teman-teman. Dia juga menyamar gitu. Nah, itu persoalannya. Ya, jadi kita harus benar-benar menggunakan waktu yang ada untuk menyelidiki segala sesuatu, ya. Selidikilah segala sesuatu dan peganglah yang benar, teman-teman. Ya, sebelum kita dipanggil udah terlambat ya. Mumpung kita masih hidup, selidiki. Saya ingin berbagi satu ayat lagi ya. Satu ayat lagi teman-teman. Semoga ini bisa memberikan pencerahan ya untuk kita semua. Yaitu Yeremia 29 ayat 13 dan seterusnya. Ini yang pernah saya lakukan ya teman-teman ya. Sebelum saya bertobat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya melakukan ini. Walaupun waktu itu saya belum tahu ada ayat seperti ini ya. Tetapi ternyata apa yang saya lakukan itu sudah benar ya. Jadi Yeremia 29 ayat 13 berkata, ini Allah yang berfirman, firman Allah ya. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Ya. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, ya. Apabila engkau menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Nah, luar biasa ya Allah ini teman-teman ya. Jadi memang kalau kita dengan sepenuh hati mencari Tuhan, ya, mencari Allah, Dia akan menyatakan dirinya kepada kita teman-teman ya. Dia bilang kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Luar biasa ya. Aku akan memberikan kamu untuk menemukan aku. Demikian firman Tuhan. Jadi dia akan membuat kita benar-benar bisa menemukan dia gitu. Kalau kita sungguh-sungguh mencari dia dengan segenap hati. Gitu ya teman-teman ya. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Puji Tuhan, haleluya ya. Dan itu sudah saya alami ya teman-teman. Luar biasa. Saudara Zak ya. Iblis kan berjasa. Karena iblis Yesus disalib dan dibunuh di tiang terkutuk. Sebenarnya Zak ya, tentang penyaliban ini ya, itu sudah direncanakan oleh Allah seketika setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Ya,
bukan sesuatu yang tiba-tiba terjadi penyaliban secara kebetulan, tidak. Ya. Karena sudah dinubuatkan, sudah dijanjikan kepada Adam dan Hawa ketika mereka jatuh ke dalam dosa, bahwa dari keturunanmu ini, ya, keturunan Hawa ini, ya, keturunannya itu akan meremukkan kepala ular, ya, itu di kitab Kejadian, ya, akan meremukkan kepala ular, dan ular ini akan menggigit tumitnya. Ular itu adalah simbol dari iblis, ya, dari iblis, ya, ular. Jadi ular ini akan meremukkan tumit dari keturunannya itu, yaitu Yesus Kristus. Kenapa tumit? Ya, karena dia tergantung di kayu salib. Yang bisa dicapai kan tumitnya, ya. Jadi itu adalah simbol, itu adalah janji Allah, ya. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan langsung janjikan juru selamat yang akan datang dari keturunan Hawa ini, ya. Artinya dia akan berasal dari jalurnya Hawa ini, gitu. Hawa kan punya 2 anak, ya, punya 2 anak, yaitu Kain dan Habel. Kain sudah selesai, ya kan, dia tidak mengikuti apa yang diperintahkan Allah. Yang patuh itu adalah Habel, tapi Habel dibunuh juga, ya, teman-teman. Nah, setelah itu Adam mempunyai beberapa anak, ya, beberapa anak, gitu, sampailah kepada zaman Nuh, ya kan, manusia semua ditenggelamkan dengan air bah. 150 hari air itu tergenang, ya kan. Hujan yang diturunkan itu 40 hari 40 malam, hujan gak pernah berhenti, hujan deras, ya. Bayangkan tingkap-tingkap langit itu dibukakan untuk menurunkan air dari atas, gitu. Dan juga mata-mata air dibuka dari bawah untuk apa? Memenuhi bumi. Itu sudah pernah saya bahas, ya, saya bacakan juga, kan. Nah, jadi pada saat itu yang selamat dari seluruh yang hidup di bumi ini, semua yang bernyawa mati, kecuali manusia cuma 8 orang, yaitu Nuh dan istrinya, kemudian anak-anaknya, yaitu Sem, Ham, Yafet, punya 3 anak laki-laki, ya, Nuh, ya. Kemudian anak laki-lakinya itu sudah punya istri, jadi mantunya 3, anak 3, mantu 3, lalu Nuh dan istri jadi 8. Cuman itu manusia yang berkenan kepada Tuhan di zaman Nuh itu, gitu. Sementara manusia-manusia lain itu sudah terkontaminasi oleh genetik iblis, teman-teman. Karena perempuan-perempuan yang cantik-cantik di zaman Nuh ditiduri oleh iblis. Jadi lahirlah manusia-manusia raksasa-raksasa. Nah, makanya Tuhan habisi semua manusia, ya, kecuali keluarga Nuh. Nah, dari anak Nuh yang 3 itu, Sem, Ham, dan Yafet, maka garis keturunannya juru selamat itu dari Sem, teman-teman, ya, dari garisnya Sem, ya. Nah, nanti sampai lagi ke Abraham, ya. Abraham punya 2 anak, ya, anak perjanjian, yaitu dari Ishak sebagai anak perjanjian, ya. Nah, dari keturunan Ishak inilah nanti garis keturunannya datangnya sang juru selamat sampai kepada Daud. Gabriel ketika Yesus Kristus lahir itu sudah mengumumkan, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud, ya. Dan juga Yesus Kristus disebut juga Yesus anak Daud, gitu, ya, walaupun dari keturunan secara secara genetik sih nggak ada secara biologis sih nggak ada dari Daud, gitu, cuman dari garis keturunan saja, gitu, ya. Nah, di situ juga dari silsilah, ya, disebut Yesus anak Daud, gitu, teman-teman, ya. Nah, di situ jadi kalau diurut-urut dari Hawanya, ya, sampai ke Daud itu. Nah, jadi Tuhan hanya berurusan dengan keturunan dari Ishak, gitu, ya, sebagai anak perjanjian. Nah, begitu, teman-teman, ya. Jadi tentang Yesus disalibkan itu sudah dinubuatkan di dalam kitab Perjanjian Lama, ya. Tadi sudah dijanjikan kepada Hawa akan kirim juru selamat,
Kemudian di kitab Yesaya itu juga sudah dinubuatkan secara rinci-rincinya tentang siapa juru selamat ini, bagaimana kejadiannya sudah dinubuatkan. Bahkan dia akan diserahkan ya, akan dikhianati oleh Yudas ya, dia dijual 30 keping perak, itu juga sudah dinubuatkan. Kemudian dia digantung di kayu salib di antara dua penjahat, itu sudah dinubuatkan ya. Kemudian kakinya tidak jadi tumitnya tidak jadi dipatahkan karena para tentara Romawi ini sudah memastikan bahwa dia betul-betul sudah mati, maka tumitnya tidak jadi dipatahkan. Kenapa tidak jadi dipatahkan? Karena sudah dipastikan mati, teman-teman. Dalam tradisi Yahudi sebelum Sabat ya, ini mayat-mayat semua sudah harus turun, sudah harus mati, dengan kata lainnya ya, sudah harus mati. Kalau tidak mati, dimatikan dengan cara mematahkan tumitnya ya, teman-teman. Nah, karena pamali kalau di hari Sabat itu masih ada mayat yang tergantung, nggak boleh. Itu tradisi Yahudi seperti itu, jadi harus mati begitu ya. Nah, dan pada waktu itu besoknya itu adalah Sabat besar ya, bukan Sabat hari Sabtu, Sabat biasa, bukan, tapi Sabat besar, jelas tertulis ya. Sabat besar itu adalah Sabat yang diperingati 1 kali 1 tahun ya, itu tanggal 14 Nisan, yaitu bertepatan dengan keluarnya bangsa Israel dari Mesir ya, dari perbudakan di Mesir yang dipimpin oleh Musa. Nah, jadi Yesus Kristus matinya itu di tanggal yang sama, teman-teman ya. Jadi semua ada hubungannya gitu, ada garis merahnya. Kalau di Sabat besar itu ya, Allah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir ya kan, dengan tulah ke-10 baru mempan ya kan, yaitu semua anak sulung mati. Sementara Yesus Kristus itu membebaskan ya, dengan kematiannya itu membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Jadi ada hubungannya, teman-teman ya. Jadi kenapa sebelum waktunya dia disalib, sebelum tanggalnya dia disalib, itu Yesus Kristus mau ditangkap, dia menghilang terus, teman-teman. Dia menghindar terus ya. Karena apa? Dia katakan karena waktuku belum tiba ya. Jadi dia disalibkan itu ada waktunya, yaitu harus di tanggal 14 Nisan, bertepatan dengan keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Begitu ya. Jadi keluarnya bangsa Israel dari Mesir itu adalah tipologi dari keluarnya manusia ini dari perbudakan dosa, bagi mereka yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke ya. Mungkin saya harus bacakan ayatnya, Zak ya. Anda sepertinya hanya mendengar-dengar dari Ustadz Mu'alaf atau Zuma atau siapalah yang Anda dengar ya, hanya sepotong kalimat doang yang diambil. Terkutuklah dia yang tergantung di kayu salib, sudah. Tetapi tidak dibaca ayat itu secara utuh ya. Nah, saya sering menemukan ini. Jadi untuk itu mari kita baca ayat ini secara utuh agar Anda punya wawasan yang lebih baik ya tentang kekristenan. Saya selalu bilang ya, kalau mau belajar kekristenan, belajarlah dari orang Kristen, bukan dari yang non ya. Karena tidak akan mendapatkan pengetahuan yang benar. Yes, ini ada tertulis di Galatia 3 ayat 13. Jadi ini ayat lengkapnya ya, Zak. Ini ayat lengkapnya, karena selama ini pasti teman-teman muslim hanya mendengar terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Nah, gitu kan, sepotong itu doang, ya kan ya. Nah, ini saya bacakan ayat utuhnya. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Coba digaris bawahi ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan, nah ini penting, dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Paham nggak sampai di sini? Ya, dengan jalan menjadi kutuk karena kita.
bukan dia yang terkutuk, tapi karena kita. Oke? Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Begitu teman-teman. Ya. Yesus Kristus, saya lanjut ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu, yaitu Roh Kudus. Ya. Jadi begitu ya teman-teman. Dia jadi terkutuk itu karena kita, karena kutuk kita. Gitu, ya. Kita sebenarnya yang terkutuk. Kita yang seharusnya menerima hukuman itu, gitu, karena kita yang berdosa. Kalau Yesus Kristus tidak berdosa, bahkan sebelum dia disalibkan pun itu Pilatus mengatakan orang ini tidak berdosa, tidak ditemukan kesalahannya, tetapi orang Yahudi tetap kekeh, gitu ya, salibkan dia, gitu. Malah Barabas ya, yang mereka lepaskan, yang penjahat itu mereka lepaskan. Yesus Kristus mereka minta untuk disalibkan. Nah, bahkan waktu itu orang Yahudi berkata, saking mereka mau Yesus disalibkan, padahal tidak ada kesalahan apapun yang ditemukan pada diri Tuhan Yesus, gitu kan. Lalu imam-imam Yahudi ini berkata, biarkanlah darahnya ditanggungkan oleh anak cucu kami. Sampai begitunya. Pokoknya salibkan dia. Ya, tapi dia nggak ada salahnya, kata Pilatus kan. Salibkan dia, biarlah darahnya yang tercurah itu ditanggungkan oleh anak cucu kami. Apa yang terjadi teman-teman? Benar-benar terjadi apa yang mereka katakan, gitu ya. Bangsa Israel hilang dari peta, dunia teman-teman, dicerai-beraikan oleh Allah ke seluruh penjuru bumi. Kalau di peta kita lihat ya, itu Israel itu terletak di tengah-tengah bumi teman-teman, di tengah-tengah dunia ini, di pusat ya, sentral, pas di tengah. Itu Israel terletak di situ, kecil sekali, mungkin kayak titik doang gitu. Itu pun lenyap, lenyap ya. Nah, dicerai-beraikan ke seluruh dunia, ditindas di mana-mana, ya kan? Itu di Jerman waktu Nazi, dimasukin ke gerbong, kemudian dipanaskan gerbongnya, ya, sampai ribuan orang Yahudi di dalam, hangus hidup-hidup teman-teman, ya. Belum lagi di negara-negara lain. Wah, pokoknya benar-benar apa perkataan dari imam tadi, biarlah darahnya ditanggungkan oleh anak cucu kami. Benar-benar anak cucunya dibuat benar-benar menderita di mana-mana teman-teman, ya, dikejar, dibunuh, ya kan, ditindas. Sampai hari ini pun Israel masih menanggung itu, darah Yesus yang tertumpah itu, ya. Semua bangsa sekarang membenci Israel, teman-teman. Sampai puncaknya nanti, ya, semua bangsa seluruh dunia ini akan mengeroyok Israel. Itu di penghujung masa kerajaan antikristus, tidak lama lagi, gitu, ya. Israel akan dikeroyok. Gak ada tenang hidupnya Israel ini teman-teman. Negara sekelilingnya memerangi mereka, ya kan? Tapi janji Allah tidak berubah, dulu, sekarang, sampai selamanya tetap menyertai bangsa Israel. Walaupun Tuhan izinkan disesah, ya, Israel ini disesah sampai mereka itu tidak punya pengharapan ke siapa-siapa, seolah-olah hidup di dunia ini sebatang kara, tidak ada yang bisa diharapkan. Semua orang membenci dia. Tapi karena itu pula lah dia menjadi survive di dunia ini, teman-teman, ya. Menjadi apa? Menjadi hebat gitu. Memang Allah memberikan kepada mereka kecerdasan yang luar biasa kepada bangsa Israel, ya. Karena mereka merasa sangat tertekan, tertindas, dikucilkan, makanya mereka survive,
akhirnya mereka menjadi negara kecil tapi yang hebat dari segi teknologi, dari sisi teknologi pertanian, teknologi persenjataan, ilmu pengetahuan, ya, teknologi informasi, semua mereka pegang, teman-teman. Begitu, ya. Dan sekarang kita lihat apa yang terjadi, ya. Memang ada ayatnya, kita tidak boleh mengutuk Israel, ya. Firman Tuhan berkata, siapa yang mengutuk Israel akan terkutuk. Ya. Kalau ada yang memerangi Israel, maka Tuhan sendiri yang akan memerangi orang itu, gitu. Ya, itu ada ayatnya memang, ya. Makanya tanah-tanah Israel yang dulunya sudah diambil, ya, ketika mereka serakkan ke seluruh bumi, tanah-tanah mereka sudah pada diambilin oleh negara-negara tetangganya, gitu. Tapi mereka memang Tuhan janji akan memanggil mereka kembali pulang ke tanahnya. Maka orang Israel dipulangkan, ya, dari negara-negara di mana mereka sudah tersebar, gitu. Sehingga mereka balik lagi. Mereka butuh yang namanya hunian, ya, rumah, ya, apartemen dan sebagainya, teman-teman. Nah, ketika waktu perang mereka dikeroyok oleh 6 negara, ya, perang Yom Kippur, ya. Nah, itu dikeroyok, tetapi yang keluar sebagai pemenang adalah Israel. Nah, dari situlah mereka mendapatkan mendapatkan kembali wilayah-wilayah yang dulu mereka miliki, yang mereka warisi dari nenek moyang mereka. Begitu, teman-teman, ya. Nah, sekarang mereka sudah mendapatkan kembali, tinggal sedikit lagi yang mereka belum punya. Ya, kalau kita lihat di peta, kalau Israel itu warnanya putih, itu sudah hampir putih semua, gitu. Yang hijau-hijau tinggal sedikit, gitu. Nah, itu, teman-teman. Nah, itu dia dapatkan bukan dari merampas, tapi hasil menang perang, teman-teman, ya, hasil menang perang, gitu. Nah, begitu. Memang firman Tuhan memang harus digenapi, ya, bahwa Tuhan sudah berjanji mereka akan memiliki kembali tanah yang sudah diberikan oleh Allah kepada nenek moyang mereka, gitu. Begitu, teman-teman. Just info, ya. Oke, Maulana Malik Ibrahim, Kak, coba bacain Matius 15 ayat 24, maksudnya gimana, ya? Oke. Ntar, ya. Matius 15 ayat 24. Perempuan Kanaan yang percaya. Saya bacakan dari atas, ya, dari ayat 21-nya supaya Maulana Malik Ibrahim, ya, bisa memahami ayat ini secara utuh. Begitu, ya. Jadi jangan cuma comot ayat 24-nya doang, gitu. Saya bacakan ayat 21-nya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud." Nah, ya, dia disebut anak Daud, ya. Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Rupanya perempuan Kanaan ini sudah tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan, ya. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Oh, rupanya anak dari perempuan Kanaan ini, ya, anak perempuannya itu kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jadi murid-murid ini ngomong ke Tuhan Yesus, "Suruh pergi ajalah perempuan itu. Dia mengikuti kita dari tadi sambil teriak-teriak," gitu. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Kita baca lanjut, ya, biar paham. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia, ya. Lalu perempuan ini bukannya pergi, teman-teman, ya. Yesus berkata, "Aku diutus hanya kepada bangsa Israel, domba-domba yang hilang dari umat Israel," kata Tuhan Yesus, ya. Sementara perempuan ini kan dari Kanaan, gitu. Nah, tapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku. Tuhan, tolonglah aku, please, 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 please," gitu, ya. "Please, tolonglah aku," gitu. Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Teman-teman, kelihatan kasar, ya. Ya, kelihatan kasar sekali jawabannya Tuhan Yesus ini, gitu.
Tapi nanti kita akan tahu apa tujuannya berkata demikian. Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan ketika itu juga anaknya sembuh. Ternyata Tuhan Yesus mengatakan kepada perempuan ini hanya sebagai untuk pengujian iman. Pengen tahu iman perempuan ini sejauh mana sih? Gitu kan? Saya udah bilang, saya tuh cuman diutus kepada domba-domba yang hilang dari bangsa Israel. Dia kan bukan dari bangsa Israel. Tapi perempuan ini kekeh gitu. Dia nggak patah arang ketika Tuhan Yesus berkata demikian. Dia malah mendekat lalu menyembah Tuhan Yesus. "Tuhan, please tolonglah aku." Gitu. Lalu kata-kata yang tadi keluar, "Tidak patut roti yang disediakan untuk anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Wow. Kalau orang mentalnya nggak kuat, teman-teman, udah pergi. Ya. Kalau mental nggak kuat, itu udah pergi, teman-teman. Tapi wanita ini tidak. Walaupun Tuhan Yesus berkata demikian, dia malah mendekat, semakin mendekat gitu. Dia bilang, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Wow. Benar-benar ya, iman yang bukan sembarang iman, teman-teman. Dia yakin betul bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan dia yakin betul bahwa Yesus itu sanggup menyembuhkan anaknya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Nah, pada saat itu juga anaknya sembuh. Ya, begitu Maulana ya. Kalau membaca Alkitab nggak bisa secomot satu ayat. Nah, ini kesalahan polemikus muslim seperti Rifa, Zuma dan kawan-kawan ya, ustaz-ustaz mu'alaf. Mereka hanya mencomot-comot ayat lalu langsung menafsirkan gitu. Nggak bisa. Kita harus baca satu perikop baru paham ya. Jadi maksudnya, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel itu untuk menguji imannya perempuan ini, wanita ibu-ibu ini gitu ya. Begitu ya. Karena apa? Di ayat lain itu Tuhan Yesus berkata, bahkan memerintahkan ya, "Pergilah ke seluruh dunia. Ya, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Artinya bukan ke kecoa, kucing, kuda, enggak termasuk. Ke segala makhluk tuh kalau dalam bahasa aslinya maksudnya jangan ada orang yang tidak mendengarkan Injil gitu. Jangan ada yang terlewatkan. Semua telinga ini harus mendengar Injil. Ya, masalah mau percaya atau tidak itu urusan dia dengan Tuhan Yesus. Pokoknya dia harus dengar tentang Injil ini. Mengapa? Karena Tuhan Yesus nanti tidak mau didakwa. Thank you Pak Simbolon ya. Tuhan Yesus tidak mau didakwa nanti di pengadilan ya. Kalau orang itu berkata, "Mengapa saya harus dihukum? Saya kan belum pernah mendengar Injil." Nah, begitu teman-teman ya. Jadi Injil ini harus didengar oleh semua orang. Thank you Lenovo. Ya, wajib didengarkan oleh semua orang. Dan Tuhan mengizinkan sekarang ya, ditemukannya teknologi informasi seperti hari ini, itu sudah kecil kemungkinan orang tidak mendengar Injil. Ya, karena ada di tangannya. Ya, ada media di tangannya. Begitu. Ada Rina Solihin yang memberitakan Injil. Ada teman-teman yang lain, banyak bejibun yang memberitakan Injil sekarang, ya, ke seluruh dunia. Jadi tidak ada alasan nanti dan berkata, "Saya tidak pernah mendengar Injil." Tidak bisa, ya, teman-teman. Nah, jadi itu ya. Semoga Maulana Malik Ibrahim puas ya. Jadi Tuhan Yesus itu diutus untuk seluruh umat manusia, bukan untuk bangsa Israel saja. Time, ba'a kabar, Rina, lai sehat alhamdulillah sehat ya. Puji Tuhan, lai sehat ambo. Itu dongeng dari negeri seberang ya bun. Oh, kalau Anda menganggap itu dongeng silahkan ya. Tinggal nanti saja dibuktikan.
Saya tidak memaksa Anda untuk Anda percaya kepada firman Tuhan ini, ya. Kalau ada yang menganggapnya dongeng, mangga, ya. Kalau ada yang menganggapnya itu memang kebenaran, mangga. Kalau ada yang mau percaya, mangga. Kalau ada yang nggak mau percaya juga, mangga. Tugas saya hanya memberitakan kebenaran, oke? End time lah, bara lamo ndak pulang ke kampung Rena, yo lah lamo lah 2 tahun ndak pulang pak. Lah 2 tahun ndak pulang. Ya teragak lo pulang tapi coliak lah isu kalau lagi ada kotu. Tuhan mengizinkan ya. Kalau Tuhan mengizinkan kita pulang gitu. Johnny Plus ya. Yesus katanya Tuhan. Kok Tuhan bisa disalib oleh manusia? Logikanya di mana ya? Johnny, please deh. Yang disalib itu bukan Tuhan. Yang disalib itu adalah kemanusiaannya Yesus. Ya. Kemanusiaannya Yesus, bukan Tuhan. Tuhan nggak bisa disalib, Tuhan nggak bisa mati, ya. Nggak ada Tuhan yang bisa mati. Ya, Tuhan itu kekal. Tuhan nggak bisa mati. Makanya firman Tuhan itu jadi manusia supaya bisa mati, ya. Supaya bisa mati, supaya bisa menggantikan kita dihukum di neraka. Tapi karena dia adalah pemegang kunci maut, maka maut itu tidak berkuasa atasnya. Pada hari ketiga dia bangkit. Bangkit pada hari ketiga. Oke? Nah, itu dia teman-temannya respon atau tanggapan dari Ibu Noverina Sulihin dan soal meninggalnya Presiden Iran ini yaitu Ibrahim Raisi ya, dikait-kaitkan soal apa yang sudah dilakukan oleh negara Iran ya terhadap Israel. Dan juga kalau kita melihat di situs CNBC Indonesia pada hari Rabu tanggal 24 bulan April 2024, di situ ada sebuah berita yang dengan judul "Dunia Makin Panas, Presiden Iran Ancam Memusnahkan Israel" ya. Sedikit saya coba bacakan dulu di sini teman-temannya. Dikatakan retorika perang antara Iran dan Israel masih terus meningkat. Ini terjadi setelah kedua negara saling menyerang satu sama lain yang dipicu serbuan Israel ke konsulat Iran di Damaskus awal bulan ini 1 April ya. Terbaru Presiden Iran Ibrahim Raisi mengancam Israel akan memusnahkan negeri Zionis itu jika mencoba menyerang Teheran lagi. Hal ini dilontarkannya dalam kunjungan ke Pakistan Senin, ya kan? Dan ini ya tentunya tidak terlepas daripada komentar-komentar juga yang disampaikan di kolom komentar Ibu Noverina Sulihin. Di sini ada dari James Han Situmorang, dia menyampaikan siapa yang menabur angin maka akan menuai pitung, maksudnya puting sebenarnya ya, puting beliung. Siapa yang menabur kebencian dan kejahatan terhadap Israel maka akan menuai kebinasaan. Israel tidak perlu berperang melawan kebencian dan kejahatan Iran melalui petinggi-petinggi negaranya seperti presiden, menteri luar negeri, tapi proses alam akan membinasakan mereka. Wow. Ada juga dari Moses Pasambuan, gara-gara menyerang Israel dengan rudal, Rais tewas mengenaskan, tubuhnya gosong penuh luka bakar, jelas ini azab dari Tuhan. Wah, ini keras sekali teman-temannya. Dan yang terakhir ada saya lihat dari Yusak Samjar 7490, siapa mengutuk Israel akan terkutuk, siapa memberkati Israel akan diberkati. Allah Abraham, Allahnya Ishak dan Allahnya Yakub, Allah aslinya Israel. Nah, oke teman-teman, jadi itu aja dulu ya yang bisa saya bagikan kepada kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.